Halo kawan, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabarnya di Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas berkesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Yin Yang Master di tahun 2021-an. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Pada suatu hari, Wan, terjadi sebuah pembantaian di tempat biro Yin Yang. Tak lama kemudian, datanglah dua master dari biro tersebut yang langsung menuduh seseorang bernama King Ming yang ada di hadapan mereka. King Ming ingin mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun sayangnya, semua orang yang ada tak ada satupun yang mempercayainya. Para master itu meminta kepada para pasukan untuk menangkap King Ming. Namun beruntungnya, King Ming berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, sahabat kecil dari King Ming yang bernama Bai ini datang ke biro Yin Yang dan tanya apa yang terjadi. Para master menyampaikan jika King Ming telah menghabisi Master Jimu, dan dia juga mencoba untuk mencuri batu Lin yang selama ini mereka jaga. Bai ini yang merupakan satu-satunya sahabat dari King Ming jelas membantahnya. Dia tak percaya jika King Ming akan mengkhianati biro Yin Yang. Dan inilah The Yin Yang Master 2021. Tujuh tahun pun berlalu sejak saat itu. Salah satu panglima kerajaan yang bernama Yuan Boya ditugaskan oleh kaisar untuk mengantarkan upeti ke luar kota. Boya harus melewati rute yang sangat berbahaya, yaitu hutan para siluman. Di tengah-tengah perjalanan, dia dihadang oleh siluman bertopeng. Semua prajurit lari ketakutan, sedangkan Boya mencoba untuk melawan siluman bertopeng tersebut. Boya bermain adu bacok dengan siluman wajah putih itu. Dia kemudian menendang siluman tersebut dan ketahui identitas sebenarnya dari siluman itu adalah 3 ekor musang bandel. Sekelompok musang bertopeng bandel itu punya tujuan mencuri upeti yang telah Boya bawa. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria membantu Boya dan berhasil membuat para musang itu pun pergi. Dan pria itu ternyata adalah King Ming. Ternyata Wan, selama ini para musang itu merupakan para siluman yang selalu King Ming lindungi. Dan dari sini akhirnya diketahui jika selama 7 tahun terakhir King Ming tinggal bersama para siluman. Dan dia bertahan hidup dengan cara mencuri barang yang dibawa oleh para manusia. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di biro Yin Yang, ada sekelompok siluman gagak yang menyusup ke tempat itu. Salah satu dari mereka berhasil membius dan mengendam penjaga, sehingga membuat kekacauan. Sebagian dari mereka lalu menuju tempat batu Lin disegel. Dan hampir saja para siluman ini mengambil batu Lin tersebut. Beruntungnya, Bai ini datang dan langsung mengejar dan menyerang siluman gagak yang membawa batu itu. Secara tak sengaja pula, siluman gagak yang terkena panah dari Bai ini jatuh tepat di depan siluman musang pasukan King Ming. Kemudian para musang itu mengambil batu Lin yang dibawa oleh siluman gagak. Salah satu dari musang itu lalu memakan batu Lin tersebut yang membuatnya tak sadarkan diri. Melihat teman musangnya teler, para musang membawanya menuju tempat King Ming berada. Sedangkan siluman gagak yang berhasil melarikan diri dari kejaran pasukan biro Yin Yang menemui ratu siluman yang memerintahnya. Si ratu siluman mengatakan jika batu yang telah mereka curi diambil oleh 3 siluman musang dan kini tengah jatuh di tangan pasukan King Ming. Karena gagal menyelesaikan misinya, siluman gagak pun akhirnya si siluman gagak botak dihukum mati oleh ratu siluman Aurora. Di tempat yang lain, para musang yang baru saja tiba dicegat oleh King Ming, yang lalu tanya apa yang sudah terjadi terhadap teman mereka. Para musang itu pun berusaha memberitahu kejadian yang telah mereka alami. King Ming lalu mencoba mengeluarkan apa yang sudah ditelan oleh musang yang teler itu. Namun tiba-tiba King Ming terpindah ke dimensi lain dan mendengar suara di mana seseorang meminta tolong kepada King Ming.
agar segera membebaskannya. King Ming yang sudah mengetahui jika yang telah ditelan oleh musang itu merupakan Batulin yang berhubungan dengan masa lalunya, dia pun langsung saja mengurung musang itu beserta kekuatan iblis yang telah merasukinya. Sementara itu di Biro Yin Yang sedang ada pertemuan, di mana salah satu master yang bernama Sikan mengatakan jika di dalam Biro Yin Yang masih ada pengkhianat selain King Ming. Karena menurutnya tidak akan mungkin para siluman bisa membuka segel mantra yang mengurung Batulin jika tidak ada yang memberitahu caranya kepada mereka. Apa yang disampaikan Master Sikan ini tak lain tak bukan untuk menyindir Baini yang merupakan sahabat King Ming sedari kecil. Dengan tegas, Baini menyangkal ucapan itu dan meminta kepala Master Sikan untuk menjaga mulutnya. Apalagi itu hanya merupakan masa lalu mereka. Oke, kita flashback sebentar saat King Ming masih bocil Wan, di mana King Ming, Baini dan Cimu masih sama-sama menjadi murid yang sedang belajar menggunakan mantra segel untuk mengurus siluman. Namun secara tiba-tiba King Ming kecil mengamuk karena di dalam dirinya ada setengah darah siluman. Ketua kelas mereka yaitu si Cimu segera menggunakan mantra untuk memurnikan King Ming kembali. Oke, balik mani ke masa sekarang Wan, di mana di saat ini Panglima Boya yang gagal mengirim upeti akan diadili. Pimpinan dari pasukan itu memberikan waktu 3 hari agar Boya bisa mengembalikan upeti yang telah dicuri. Dan jika dia tak mendapatkan benda itu kembali, maka seluruh aset yang dia miliki akan ditahan oleh kerajaan. Dengan terpaksa, akhirnya Boya pun pergi mencari keberadaan King Ming dan mengambil kembali upetinya. Perjalanan Boya pun dimulai. Dia mencari beberapa informasi tentang King Ming dari seorang dukun yang ada di kota. Dan secara tak sengaja, dia bertemu dengan seseorang perempuan yang langsung menyerangnya. Perempuan itu bernama Senlei. Senlei ini ternyata memiliki tujuan yang sama dengan Boya, yang tak lain ingin mencari keberadaan King Ming. Dengan berbekal peta yang diberikan oleh sang dukun dan mantra yang dimiliki oleh Boya, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi bersama. Setelah mendaki gunung dan melewati lembah, akhirnya mereka tiba di pintu gerbang dunia siluman. Namun mereka dibuat bingung bagaimana cara untuk masuk ke dunia tersebut, karena ternyata gerbang itu tak terhubung kemanapun. Senlei kemudian dengan sok tahu membaca sebuah mantra, dan nyatanya hal itu tak membuahkan hasil. Karena sudah kesal, akhirnya Senlei menyobek mantra tersebut dan kemudian seketika jembatan menuju gerbang siluman akhirnya terbuka. Mereka berdua pun lalu berkeliling di desa para siluman sambil menunggu kedatangan King Ming. Karena menurut Senlei, King Ming akan datang ke Menara Merah tempat penanggung jawab dunia siluman berada. Setelah Senlei dan Boya berkeliling dan menikmati beberapa jajanan siluman, akhirnya mereka berdua bertemu dengan King Ming. Tapi ternyata Wan, kedatangan Senlei ke dunia siluman itu ternyata berguru kepada King Ming. Sedangkan Boya yang punya tujuan untuk mengambil kembali upeti yang telah dicuri para siluman, meminta pertanggungjawaban kepada King Ming. Namun dengan mantra yang dikuasai King Ming, dengan mudah mereka berdua dikerjai olehnya. Setelah itu, King Ming terus saja pergi menuju Menara Merah untuk menemui penanggung jawab dunia siluman. King Ming kemudian menyampaikan apa yang sebenarnya dia inginkan, di mana dia meminta pusaka dari Biro Yin Yang yang bernama Pedang Tausan. Pedang Tausan ini merupakan pedang sakral yang dulunya digunakan untuk mengalahkan Raja Siluman yang bernama Xiang Liu. Kedatangan King Ming meminta kembali pusaka itu untuk berjaga-jaga, karena meskipun Raja Siluman telah meninggoy, namun jiwanya masih terus hidup. Dan King Ming khawatir jika suatu saat akan terjadi sesuatu. Awalnya, penanggung jawab siluman ini menolak permintaan King Ming. Akan tetapi, mereka kembali bernegosiasi untuk menukarkannya dengan dua manusia, yang tak lain adalah Boya dan Senlei. Akhirnya, siluman itu pun menyetujuinya dan membawa King Ming ke tempat pedang Tausan disimpan. Dengan mantra yang King Ming kuasai, dia pun berhasil mengambil pedang sakral tersebut. Akan tetapi, setelah mendapatkan benda itu, tiba-tiba saja sementara itu, Boya dan Senlei tengah dipaksa untuk bertarung di sebuah arena.
Pada waktu itu, Boya dipaksa melawan siluman merah raksasa. Namun di saat siluman merah itu masuk ke arena, tiba-tiba dia berubah menjadi siluman bocil. Dengan percaya diri, Boya menghajar si merah habis-habisan. Namun ternyata semakin si merah dijotos tubuhnya, dia pun akan semakin membesar. Si merah yang berubah menjadi raksasa membuat Boya semakin tak berdaya. Kemudian Senlei memberitahu jika kelemahan dari si merah ada pada hidungnya. Karena ada kesempatan ketika si merah terpleset oleh mantra yang dilempar oleh King Ming sebelumnya, Boya langsung menghajar si merah habis-habisan. Dan benar saja Wan, kini si merah mengecil ke ukuran semula. Semua monster yang ada di Kolosium bersorak dan mengatakan jika hanya ada satu orang yang bisa selamat dari pertarungan itu. Boya lalu diminta untuk menghabisi si merah. Namun dia tak mau melakukan hal itu dan justru lebih memilih untuk melarikan diri dan membiarkan si merah untuk terus hidup. Para siluman yang berjaga mencoba menghadang mereka. Beruntungnya si merah datang untuk menolong mereka berdua dan menghajar semua siluman yang ada. Di sisi lain, King Ming kembali dikejar oleh pasukan dari Biru Yin Yang. Dia kemudian kembali bertemu dengan sahabat kecilnya yaitu Bai Ni. Mereka berdua pun akhirnya bertarung. Dan dari pertarungan ini mengakibatkan pedang Tusan jatuh tepat ke arah Boya dan Senlei. Hal itu membuat para siluman yang mengepung Boya dan Senlei pun ketakutan. Boya dan Senlei kemudian berlari sambil membawa pedang Tusan menuju arah luar menara. Namun setibanya mereka di sana, lagi-lagi mereka sudah terkepung oleh siluman yang lain. King Ming kemudian datang untuk melindungi mereka berdua. Setelah itu, dia meminta pedang Tusan miliknya. Namun sebelum pedang itu diberikan, pasukan dari Biru Yin yang kembali datang dan menyerang King Ming dari segala arah. Beruntungnya, Bai Ni yang merupakan sohibnya dari kecil melindungi King Ming dan membuat mantra perisai. Akan tetapi, salah satu perisai yang dibuat Bai Ni berhasil dipecahkan oleh Master Shikan, yang membuatnya terluka. King Ming kemudian langsung saja membuka gerbang dimensi menuju tempat persembunyiannya dan membawa Bai Ni beserta yang lain tanpa terkecuali. Di tempat itu, King Ming yang sedang merawat Bai Ni secara tak sengaja menemukan kembali gelang pemberian Bai Ni pada masa lalu. Di mana saat itu mereka berjanji untuk sehidup semati dan saling melindungi satu sama lain. Meskipun King Ming selama ini jadi orang asing yang diburu, namun Bai Ni selalu memperdulikannya. Tak lama kemudian, Bai Ni tersandar dari pingsannya dan menanyakan kembali keberadaan Batu Lin kepada King Ming. Apalagi semua orang sudah tahu jika para musang pasukan King Ming lah yang sudah mengambil batu tersebut. King Ming kemudian menjelaskan kejadian yang terjadi, tepatnya 7 tahun yang lalu. Di mana pada malam itu ketika dia sedang bertugas, dia bertemu dengan Master Chimu. Master Chimu yang selalu khawatir terhadapnya meminta King Ming naik untuk beristirahat. Dan dia akan menggantikan King Ming menjaga segel dan melafalkan mantra. Tak jauh dari tempat itu, King Ming melihat bayangan hitam berbentuk ular tepat dari arah aula. Karena khawatir, dia pun kembali menuju aula segel dan melihat semua teman-temannya sudah tiada. Ternyata pelakunya pada saat itu adalah Ratu Aurora. King Ming mencoba bertahan sekuat mungkin dari serangan es Ratu Aurora. Akan tetapi dia tak tahu jika serangan yang diluncurkan oleh Ratu Aurora merupakan Master Chimu yang sudah dirubahnya menjadi es. Sehingga dengan seketika Master Chimu pun hancur dan Ratu Aurora berhasil melarikan diri. Namun sayangnya, Bai Ni tetap tak percaya cerita King Ming barusan. Apalagi satu-satunya orang yang masih selamat hanyalah King Ming seorang. Sementara itu di luar rumah, Boya dan Senlei yang sedang menikmati indahnya pemandangan tiba-tiba mendengar suara dari dalam gudang yang sebelumnya disegel oleh King Ming. Boya lalu membuka gudang tersebut dan ternyata sumber suara itu dari siluman musang yang kini sudah kerasukan dan berubah menjadi iblis.
Beruntungnya, King Ming datang tepat waktu untuk menolong mereka. King Ming kemudian meminta kepada Boya untuk menusuk siluman musang itu menggunakan pedang Tausan. Sayangnya, seketika tubuh siluman musang itu pun langsung lenyap, bersamaan dengan hilangnya hawa iblis dari dalam tubuhnya. Batulin yang sebelumnya ditelan oleh si musang kini berada di hadapan King Ming dan kawan-kawan. Dengan segera, Baini mengambil batulin tersebut dan dia berpamitan untuk kembali ke Biru Yin Yang. Namun sebelum Baini pergi, dia memperingatkan King Ming untuk segera meninggalkan tempat persembunyian mereka. Hal itu karena para master dari Biru Yin Yang pasti sudah melacak keberadaan mereka, dan tempat persembunyian mereka pasti akan segera dihancurkan. Setelah memberikan penutupan ceramah, Baini pun langsung cabut dari sana. Sementara setelah kejadian itu, para siluman membuat sebuah patung musang sebagai kenang-kenangan atas meninggalnya teman mereka. Di sisi lain, tepatnya di Istana Siluman, Ratu Aurora bersama pimpinannya yang masih belum diketahui siapa sedang menuliskan sebuah mantra. Ratu Aurora bilang jika Baini tak akan bisa membawa batulin itu ke Biru Yin Yang, apalagi dengan kondisinya yang saat ini tengah terluka. Sementara itu, Baini sendiri bukannya kembali ke Biru Yin Yang, tapi malah berteleportasi ke hutan bambu untuk bertemu dengan para Master Yang yang pada saat itu mendatanginya. Akan tetapi, ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba saja serangan es dari Ratu Aurora membuat beberapa dari pasukan Biru Yin Yang membeku. Akhirnya, pertarungan antara Ratu Siluman Aurora melawan para pasukan dari Biru Yin Yang tak dapat terhindarkan. Dengan ganas, Ratu Aurora membabat habis pasukan Biru Yin Yang dan hanya menyisakan Baini seorang. Untungnya Wan, Baini yang saat itu terluka tertolong dengan kedatangan King Ming. King Ming lalu mengejar Ratu Aurora yang melarikan diri dan meninggalkan Baini sendiri yang pada saat itu membawa batulin. Namun siapa sangka ketika King Ming bertarung melawan Ratu Aurora, si antek Ratu Aurora yang menyembunyikan wajahnya kini mendatangi Baini. Dan ternyata Wan, orang tersebut adalah Master Chimu yang saat kejadian pembantaian di Biru Yin Yang ternyata tidak meninggoy. Orang ini bekerja sama dengan Ratu Siluman agar punya kekuatan iblis. Dengan sangat mudah, Master Chimu dapat membuat Baini tak berdaya. Dia kemudian menjelaskan jika apa yang dia lakukan adalah untuk memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena dia mendapat informasi jika menjadi seorang siluman bakalan memiliki kekuatan yang tak terhingga. Dia pun mulai terobsesi untuk menjadi pemimpin dari para siluman dan memimpin para siluman yang kekuatannya tak terhingga. Dia mengincar batulin agar kekuatannya melebihi para siluman. Master Chimu kemudian langsung memasukkan batulin ke dalam tubuhnya. Dan seketika benda itu membuatnya berubah menjadi iblis yang sangat mengerikan. Master Chimu yang sudah berubah menjadi iblis kemudian mendatangi dunia siluman. Dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, dia merubah semua siluman yang ada di sana menjadi bala tentaranya. Master Chimu lalu memerintahkan kepada semua siluman untuk menyerang kota dan menghancurkan Biru Yin Yang. Sementara itu, di tempat yang lain, King Ming yang tengah adu bacok dengan Ratu Aurora akhirnya berhasil mengalahkannya. Di saat Ratu Aurora meregang nyawa, dia mengatakan jika pimpinannya adalah Master Chimu yang dahulu telah menyelamatkannya dari mantra segel. Sedangkan tubuh yang dihancurkan oleh King Ming pada saat itu tak lain hanya merupakan sebuah ilusi duniawi semata. Dan kini Master Chimu telah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu batulin. Di sisi lain, para pasukan King Ming yang dibantu oleh Senlei, Boya, dan Si Merah memutuskan untuk berperang bersama dan menghalangi para pasukan iblis Master Chimu untuk melintasi gerbang siluman. Mereka semua berjanji untuk sehidup semati berjuang. Mereka lalu OTW menuju dunia para siluman untuk menghancurkan jembatan demi menghalangi para iblis itu masuk ke dunia manusia.
Sementara itu, King Ming mendatangi Menara Merah untuk menemui Master Chimu. King Ming bertanya kenapa Master Chimu melakukan hal kejam dan lebih memilih untuk bersekutu dengan iblis. Master Chimu kemudian menyampaikan jika apa yang dia lakukan ini demi menguasai semua makhluk hidup yang ada. Dan jika manusia dan siluman tidak tunduk kepadanya, maka dia akan menghabisi mereka semua. Mendengar ucapan dari Master Chimu barusan membuat King Ming geram. Dan langsung saja namun ternyata serangan King Ming tak mempan sama sekali. Master Chimu kini sudah menyerap semua kekuatan dari batu lin yang ada di dalam tubuhnya. Dan kekuatan Master Chimu membuat King Ming pun terpental. Di tempat yang berbeda, pasukan King Ming bersama yang lain terus melawan para pasukan iblis. Namun tiba-tiba pasukan iblis ini berhenti menyerang. Karena pada saat itu, Master Chimu datang dengan membawa King Ming yang sudah tak berdaya. Master Chimu kemudian menghabisi King Ming tepat di hadapan para sahabatnya. Chimu kemudian melemparkan King Ming yang saat itu sudah meninggoy. Walaupun para pasukan King Ming sudah putus asa atas meninggoynya King Ming, namun mereka bertekad untuk terus berjuang mempertaruhkan nyawa demi menghalangi para iblis masuk ke dunia manusia. Si Merah kemudian merubah wujudnya menjadi raksasa dan dia menjatuhkan tubuhnya untuk merobohkan jembatan. Sehingga akses menuju dunia manusia kini benar-benar terputus. Namun ternyata perjuangan dari si Merah sia-sia. Master Chimu menggunakan tangan raksasanya untuk membuat jalan bagi para pasukan iblis menuju dunia manusia. Di bawah jembatan, King Ming tiba-tiba masuk ke dimensi lain, di mana Raja Siluman Ular berkepala 9 yang bernama Xian Liu terperangkap. Karena tak ada pilihan lain, King Ming kemudian melakukan sebuah perjanjian di mana dia akan menjadi master dari Xian Liu. Atas perjanjian itu, King Ming bersedia menerima semua karma buruknya. King Ming kemudian bersatu dengan Siluman Ular berkepala 9 itu. Setelah bersatu, King Ming langsung saja King Ming kembali datang dan membuat tangan raksasa dari Chimu pun terpental. Dan pertarungan terakhir antara Master Chimu melawan King Ming pun terjadi. Dengan kekuatan baru mereka yang sama-sama dari Xian Liu, King Ming membuat Chimu jadi tak berdaya. Chimu diajar habis-habisan oleh King Ming. Meskipun tangan raksasa milik Chimu menekan King Ming berharap dia penyet, tapi King Ming bisa menahannya seperti mengangkat kerupuk. Mereka kemudian melakukan adu jotos kembali sampai akhirnya King Ming berhasil mengalahkan Master Chimu dan dia mengambil kembali batu lin yang ada di dalam tubuhnya. Karena pada dasarnya Master Chimu tidak akan pernah bisa bersatu dengan batu lin. Karena satu-satunya yang mewarisi darah dari Raja Siluman yang menjadi penunggu batu lin hanyalah King Ming seorang. Dan kini dia telah sempurna bersatu dengan Raja Siluman Ular Xian Liu. Hancurnya Master Chimu membuat semua pasukan iblis terbebas dari mantra pengendali tanpa terkecuali. Bayi ini pun kini mulai tersadar. Dia kemudian mendatangi King Ming dan meminta kembali batu lin yang ada di tangannya. Dia juga mengajak King Ming untuk kembali ke biru yin yang. Akan tetapi, King Ming memiliki pilihan lain di mana dia lalu menghancurkan batu lin. Semua siluman akhirnya juga bebas dari kendali batu lin. Dan pada akhirnya, King Ming memilih untuk kembali ke dunia siluman. 弑神令都废了吧？ Beberapa waktu setelahnya, Yuan Boya dianggap sebagai pahlawan yang menyelamatkan dunia dari serangan para iblis. Dan dia juga menjalin kasih dengan Senle si imut. Sedangkan King Ming kini kembali terasingkan dan hidup bersama para siluman. Dan the end. King Ming 换来了百姓安居乐业，我阴错阳差闯入。
Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan percaya dengan orang yang pura-pura mati. Soalnya mereka kadang punya keinginan jadi siluman. Oke, seperti biasa buat kalian-kalian yang ingin request film untuk diulas, langsung saja coret-coret di kolom komentar Yowan. Akhir kata, Paman bawa mengkudu buat jamu si papa. Maman mau mandi dulu dan sampai jumpa.